mana belum ada yang kenal lagi. Tapi nggak apa-apa lah, itu pengabdian. Semoga kedepannya bisa terasa. Semangat Elsa, semangat, kau pasti bisa. Mau kemana, Nuk? Sepertinya bukan orang sini ya? Oh iya Pak, saya baru datang dari kota. Saya ditugaskan untuk mengajar di SMA Negeri 1 Pontianak. Saya dengar itu sekolah baru ya Pak? SMA. Setahu saya tidak ada sekolah itu di sini. Iya benar Pak, tapi saya ditugaskan ke sini loh Pak. Ini rumah sekolahnya. Oh, Ama ingat saya. Ada bangunan rumah sekolah ya, tapi tidak ada siswa lagi yang sekolah di situ. Kalau tidak salah saya, ada ibu guru yang ngajar di situ dulu. Kalau Bapak tidak keberatan, boleh tidak antarkan saya bertemu ibu guru itu? Tidak masalah. Salam, tapi darat Pak Tua. Maksudnya Pak? Oh, Amai. Maksud saya, kita jalan kaki, nanti saya yang ngantar. Baik, nggak apa-apa Pak. Terima kasih atas bantuannya. Maaf saya merepotkan. Tidak repot. Ayo. Misi, Bu Novi. Oh ayai, nak dengar ya, Bu Novi. Ada orang kan di dalam. Nak mau tak kerja sentuh ya, Bu Novi. Oi, siapa ya? Aku abak bermah. Ada orang higa dek. Oh, siapa yang aku Pak? Tuh ibu guru tuh datang dari kota mau ngajar di SMA. Udah aku pada ada isi siswa yang sekolah dia. Oh, ya udah masuk Bu. Ibu pasti capek kan? Istirahat dulu di rumah saya sambil kita cerita-cerita. Baik Bu. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya, mau ke ladang ibu-ibu. Oh, Pak, makasih. Ya Pak, terima kasih sudah mengantarkan saya ke sini. Aku Ayo Bu, kita masuk. Silakan duduk. Baik Bu. Ibu yakin mau ngajar di sini? Memangnya kenapa Bu? Bukankah kita sebagai seorang guru kita harus siap bertugas dimanapun dengan mencerdaskan kehidupan bangsa? Itu hanya teori Bu. Praktiknya tidak semudah itu. Apakah ada yang salah dengan didikan di sini Bu? Saya sarankan ibu lebih baik kembali pulang sebelum ibu melangkah lebih jauh. Iya, tapi mengapa Bu? Apa sebabnya? Saya lebih dulu ada di sini dan saya rasa itu yang terbaik. Ibu nggak perlu tahu kenapa. Tapi demi kebaikan ibu, dengarkan saya. Apa Ibu tidak suka dengan kehadiran saya di sini Bu? Bukan masalah suka ataupun tidak, Bu. Seandainya saya bisa keluar dari tempat ini, itu sudah saya lakukan sejak lama. Saya semakin tidak mengerti. Saya nggak bisa pergi begitu saja Bu, tanpa saya tahu alasannya. Ibu jangan keras kepala kalau ingin selamat. Bu Novi, tolong beri saya alasan yang jelas. Tujuan saya ke sini hanya ingin mengajar agar anak-anak dapat meraih mimpi, meskipun tinggal di perbatasan. Berpikirlah logis, Bu. Tempat ini tidak mengharapkan kita. Mereka tidak butuh pendidikan. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana cara menghasilkan uang dengan cepat meskipun dengan jalan pintas. Jadi saya mohon dengarkan saya kali ini. Bu Novi, mengapa bicara seperti itu? Kita harus lebih semangat Bu, untuk mengubah sudut pandang mereka agar memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Jangan mengulang cerita saya yang lalu, Bu. Apa yang Ibu katakan, itu sudah saya lakukan. Dan saya menyesal mengambil perjuangan itu. Ibu sadar dengan barusan yang Ibu katakan, bagaimana anak itu bisa terselamatkan kalau kita sebagai seorang guru selemah itu? Lemah? Lemah? Ibu bilang saya lemah? Saya bukan lemah, tapi saya lelah. Lelah karena tidak pernah dihargai. Bahkan saya banyak kehilangan karena memperjuangkan ini. Mudahnya ibu berkata seperti itu tanpa tahu apa yang telah saya lewati. Maaf Bu, saya terbawa emosi. Saya mohon ceritakan semua yang telah Ibu lalui, sehingga saya tahu apa yang menyebabkan Ibu menjadi seperti ini. Baik, jika memang ibu bersikeras seperti itu, saya tidak akan menghalangi. Semoga ibu tidak menyesal seperti saya. Apa yang terjadi Bu? Sudahlah Bu, itu tidak penting.
Seandainya pun saya cerita, Ibu tidak akan mundur kan? Tapi Bu, sebaiknya Ibu istirahat. Saya permisi. Dan apa nggak rindu pengen sekolah lagi? Seandainya pun kita rindu, apa kamu yakin kita bisa sekolah lagi? Itu hanya mimpi. Sudahlah, urungkan harapan itu. Jika ada orang yang mendengar, habislah kita. Tapi Bang, mau jadi apa kita dengan tamatan SMP kayak gini? Dek, apa yang dikatakan Mama itu benar. Mimpi kita adalah neraka buat mereka. Mereka nggak mau kita cintai karena takut kita melawan untuk memberontak. Makanya, hati-hati kalau berbicara dengan terbuka. Kalian mau bernasib gimana? Untuk bertemu seperti ini saja, kita harus mencari waktu. Bagaimana jika kita sekolah? Aku nggak kebayang gimana mukanya mereka. Aku capek. Seandainya aku bisa pergi, aku akan pergi sejauh mungkin. Itu ada tak hanya dari Kak Emak. Jangan bicara sama saya. Ngapain kalian ngomong di sini? Nggak ada apa-apa, Kak. Kami ngobrol biasa. Ngobrol biasa? Kalian pikir kami percaya? Ngobrol biasa aku di tempat kayak gini. Kalian rencanakan sesuatu ya? Ingat, contohnya itu ada perjanjian dengan daerah, paham? Biasa begitu goblok. Kalau sampai kalian merencanakan sesuatu yang merugikan daerah, kami akan pastikan kalian dan orang tua kalian akan nanggung akibatnya. Camkan itu, paham nggak? Kalau dihitung-hitung, pendapatan ini lumayan juga. Aku akan pastikan bahwa masyarakat bodoh itu akan selamanya terlilit oleh hutang. Aku akan semakin kaya. Mami, sepertinya kita harus lebih keras lagi dengan para pekerja ini. Bagaimana menurut Mami? Jika itu bisa mendatangkan keuntungan buat kita, lakukan saja. Mami percaya dengan kemampuan. Baik, Mami. Saya akan lakukan segala cara agar mereka bekerja lebih giat lagi. Tapi, Mami, saya sedikit khawatir dengan anak para petani yang masih di bawah umur. Bagaimana jika ada yang melaporkan hal ini? Dasar bodoh. Percuma saja kamu selama ini menjadi Armani. Jika kamu tidak mampu mengatasi hal sekecil ini, biar Mami yang menangani. Ini adalah dalam kamus Mami tidak ada kata gagal. Baik, saya akan lakukan sesuai perintah Mami. Satu lagi Dera, perluas jaringan kita. Jangan biarkan satu orang pun di kampung ini terlepas dari cengkraman. Mereka harus selamanya berada di bawah kaki kita. Siap, Mami. Saya permisi dulu. Dari mana ya saya harus memulai? Sudah hampir 3 minggu saya berada di sini. Tak ada seorang siswa pun yang saya temui. Permisi nak, tunggu sebentar. Ya Bu, ada apa? Kamu mau kemana? Mau kerja Bu. Kerja di mana? Di perkebunan sawit Menyadera. Kenapa tidak berangkat ke sekolah? Permisi, tunggu sebentar. Boleh Ibu berbicara dengan kamu? Ya Bu, izin. Ayo duduk sini. Perkenalkan, nama Ibu Jessica. Ibu guru baru di SMA Negeri 1 Purwocana. Tapi Ibu sudah 3 minggu di sini, tak ada seorang siswa pun yang Ibu temui. Apa kamu tahu dengan keberadaan mereka? Ada apa ya dengan anak itu? Sepertinya ada yang ditakutinya. Misteri ini harus saya pecahkan. Tapi sayangnya tidak ada petunjuk. Oh iya, saya ingat. Pak Bajan itu bisa menjadi langkah awal saya untuk mengurusi masalah ini. Sampai kapan kita hidup seperti ini? Dari awal kita sudah salah langkah. Seharusnya kita tidak pernah berurusan dengan Nyonya Dera dan maminya itu. Mereka tidak hanya membuat kita sengsara, tetapi juga merusak masa depan anak-anak kita.
kalian berdua ini apa sih? Waktu enaknya aja diam-diam. Udahlah, nikmati aja. Emang kalian pikir tanpa mereka kita bisa apa? Cinta, apa kamu tidak ada sudah kepalang tanggung, Cynthia. Hidup dan mati kita itu di tangan mereka. Kalau mau hidup enak, ikuti aja. Stop kalian berdua mengeluh seperti itu. Permisi ibu-ibu, boleh saya bertanya sedikit? Mau tanya apa? Begini Bu, mengapa anak-anak saya tidak pernah datang ke sekolah? Saya sudah hidup namun tidak pernah mencintai mereka. Ibu ini siapa? Ada kepentingan apa ibu bertanya demikian? Saya guru baru, ditugaskan untuk mengajar di sana. Namun saya heran tidak ada seorang siswa pun yang pernah datang ke sana. Sebaiknya ibu pergi dari sini. Anak-anak kami itu tidak butuh sekolah. Sekolah akan bikin perut mereka kenyang. Hanya buang-buang waktu. Mengapa ibu bicara seperti itu? Anak-anak itu punya hak untuk sekolah, Bu, agar hidup mereka lebih terjamin dan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Terjamin? Hei guru kemarin sore, jangan mengajari kami tentang bagaimana cara bertahan hidup. Kami lebih tahu apa yang terbaik untuk mereka. Dengar ya Bu, jangan Anda coba-coba mempengaruhi kami. Pergi dari sini dan jangan campuri hal yang bukan urusan Anda. Tolong dengarkan penjelasan saya, Bu. Cepat pergi sebelum kesabaran kami habis. Ada apa ini? Dia yang duluan memulai Pak Polisi. Tenang ibu-ibu, apakah tidak bisa dibicarakan dengan kepala dingin? Urus saja ibu guru ini Pak, dan peringatkan padanya. Jangan mencampuri urusan orang lain. Kamu tidak apa-apa. Jangan panggil siapa dong, kenalkan. Nama saya Mas Doni. Nama kamu siapa? Sepertinya saya baru melihat kamu di sini. Baik, Mas Doni, iya Mas, saya baru datang. Saya tugaskan untuk mengajar di SMA Negeri 1 Perkencana. Nama saya Elisa. Oh begitu. Lalu mengapa kamu bisa ribut dengan ketika ibu tadi? Saya ingin menanyakan tentang keberadaan anak-anak sekolah IPA. Mengapa mereka tidak pernah datang ke sekolah? Tanya banyak sekali dan saat ini saya sedang menyelidiki kasus tersebut. Sebaiknya kamu berhati-hati. Jika butuh bantuan, jangan sungkan menghubungi saya. Ini kartu nama saya. Dites ya. Terima kasih Mas atas bantuannya. Iya, sama-sama. Elisa di sini tinggal di mana? Untuk sementara saya masih tinggal di rumah Ibu Novi. Oh, ibu guru itu ya. Kalau gitu, izinkan saya mengantar kamu. Sekalian kita ngobrol. Gak apa-apa Mas, saya bisa pulang sendiri. Saya Sarah kok, bisa sekalian. Kamu percayakan sama saya pastikan sampai di rumah dengan selamat. Baiklah Mas, jika memaksa saya ikut. Ibu guru baru itu bisa menjadi ancaman bagi kita. Apa sebaiknya kita laporkan saja pada Nyonya Dara? Jangan terburu-buru. Jika dia sudah melakukan pergerakan, baru kita laporkan. Bagaimana menurut kalian? Adalah benarnya. Ini terlalu dini untuk dilaporkan. Bu, buatkan aku kopi dulu, Bu. Sebentar dulu Pak, ada kawanku ini. Aku ini haus, Bu. Buatkan bentar, ngapa? Aku bilang nanti ya nanti. Sudah lama, kami berdua pulang dulu. Gak apa-apa kok, aku buatkan dia kopi sebentar. Kan mereka pulang. Hari-hariannya busik saja kalian ini. Udah nggak ada waktu lagi ngurus anak dan suami. Oh itu kenapa sih Pak? Cuma gara-gara kopi, buat aku malu di depan mereka. Apa yang kusampaikan itu salah. Bukan karena kopi yang kau buat apa tidak, tapi aku sudah bosan melihat tingkahmu. Karena ulah kalian, kita bernasib seperti ini. Kerja tanpa hasil. Jadi kau menyalahkanku Pak sekarang? Dasar suami tak berguna. Apa aku bilang? Berani kau pampar aku Pak? Kenapa? Harusnya aku melakukannya saja dulu, agar kau tidak menjadi istri yang durhaka. Ini kurang ajar. Ulangi sekali lagi. Jangan kau pikir aku tidak berani berbuat kasar. Lepaskan Pak, lepas. Sakit, sakit. Jangan sakiti. Ibu Pak, lepaskan, aku mohon. Ngapain kamu bela ibumu yang jahat ini? Biar dia tahu rasa, dasar anak bodoh. Biar gimana pun, ibu adalah orang yang telah menemukan saya, Pak. Dia saja tidak pernah menganggapmu anak. Pulang ke rumah bukannya bikin tenang, malah bikin pusing kepala. Ibu nggak apa-apa kan?
Mari aku tidur. Cih, lepaskan. Kamu pasti senang kan lihat ibu seperti ini? Jawab. Mana mungkin aku berpikir seperti itu, Bu. Aku sayang ibu. Kau dengar baik-baik. Kau harus lebih giat lagi bekerja dan turuti semua permintaan ibu. Paham? Mengerti. Baik, Bu. Aku mengerti. Bagus, bagus. Mandi yuk. Mandi yuk. Halo anak-anak. Halo juga, Bu. Kalian sore-sore gini lagi pada ngapain? Lagi ngobrol-ngobrol aja, Bu. Pulang kerja. Kalau nggak ditempatin, kami nggak bisa kumpul-kumpul kayak gini. Kenapa bang? Ibu cuma pengen dekat dan ngobrol aja kok sama kalian, boleh kan? Boleh kok, Bu. Tapi nanti kita bisa dimarahi. Kalau gitu, kita pulang sekarang. Aku mau dimarahin lagi. Gimana? Duduklah di sini sebentar. Boleh ya? Bu, kami membawa satu teman baru untuk bergabung bersama kita. Namanya Nana. Oh, nama kamu Nana. Namanya bagus. Ini tergabung sama kita. Jangan malu ya. Sebenarnya kami ada 7 orang, Bu. Tapi Sudahlah, gak apa-apa. Kita lanjutkan yang tadi selanjutnya ya. kami bisa belajar kembali. Ya kan, teman-teman? Tentu saja, semoga ini awal yang baik buat kita. Ibu akan terus mengajak kami sini kan, Bu? Tentu saja. Ya sudah, kalian pulang ya. Sampai jumpa besok. Jadi kami. Kita sampaikan kepada pengendara. Tentu saja, kalau dibiarkan, bukan hanya anak-anak, tetapi masyarakat di sini juga akan terpengaruh, dan itu sangat berbahaya buat kita. Kebetulan sekali, lihat itu, Nyonya dan Nana. Nyonya, Ada apa? mohon izin Nyonya, saya ingin menyampaikan sesuatu. Apa? Siapa? Berani sekali dia melakukan itu di wilayahku. Bereskan masalah ini. Jangan sampai mami mengetahui. Siap Nyonya, lalu apa yang harus kami lakukan? Singkirkan guru brengsek itu secepatnya. Buat dia meninggalkan tempat ini. Cara mana Nyonya? Dasar goblok. Semua harus dikasih tahu. Percuma saja saya bayar kalian selama ini. Dasar tidak becus. Laporan saya Nyonya. Kemari. Siap Nyonya, akan kami kerjakan. Berani menghalangi jalanku. Rasakan akibatnya. Anak-anak, Selamat sore, Bu. apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah sudah siap belajar? Siap, Bu. Sangat bersemangat, Bu. Andai saja kita bisa kembali ke sekolah lagi ya, Bu. Sabar ya, ada waktunya nanti. Sekarang kita lanjutkan belajarnya. Permisi, apa saya boleh ikut bergabung? Bu Novi. Kami kangen ibu. Itu juga kangen kalian. Duduk saja Bu. Mari Bu. Terima kasih Bu Elisa. Maafkan atas sikap saya sebelumnya. Gak apa-apa, saya paham mengapa ibu bersikap demikian. Kalau begitu, saya diterima kan? Kenapa tidak? Artinya kita bisa belajar nari lagi kan, Bu? Tentu saja. Masih ingat kan gerakannya? Apakah kami boleh ikut? Karena Kak Indah sekalian. Kenapa aku tak mau sekali ingin menjadi kementerian pilihan, tapi kami sebenarnya juga rindu dengan sekolah. Hanya saja Sudah. Hana dan Indah,
Kalian yakin kan akan belajar bersama kami? Iya Bu, kami sudah lama mengamati, tapi kami takut jika hari ini kita kembali menyerah. Kali ini kita harus bersatu. Kita tidak boleh lemah lagi. Mereka itu hanyalah pendatang. Kita tidak boleh kalah. Baik Bu. Ya sudah, kita lanjut lagi ya. Anak-anak, kita mulai kembali ya mata pelajaran hari ini. Iya Bu. Hentikan! Hentikan kegiatan belajar ini! Loh, inilah penyebabnya anak-anak kami semua dan tidak fokus bekerja. Nana, berani kau melanggar perintah ibu? Cepat pulang, dasar anak sialan! Ampun Bu, ampun, maafkan aku. Cepat balik ini Nana. Cukup, cukup Bu. Jangan berkata-kata seperti itu. Hal itu tidak pantas ibu ucapkan. Jangan lukai perasaan mereka dengan ucapan ibu. Tunjukkan kepada saya di mana letak kesalahan kami. Kami hanya ingin belajar. Kesalahan terbesarmu adalah berada di sini. Nyah dari sini. Kalau kau ingin selamat, jangan coba-coba macuni anak-anak kami. Dia pasti mempengaruhi anak-anak kita untuk melawan dan memberontak. Dasar licik, guru tapi otaknya kotor. Ibu sadar dengan melarang mereka sekolah itu sama saja ibu menghancurkan mimpi mereka. Kebanyakan hidup dalam mimpi, tambah saja. Saat ini bapak ibu mungkin tertawa, tapi tanyakan kepada hati nurani bapak ibu, apakah ini yang bapak ibu inginkan? Jangan sok tahu, kau itu hanya memainkan peran dengan pena. Apa hebatnya? Kami lebih tahu bagaimana cara mendidik mereka. Uang itu penting. Tanpa uang, apa mereka bisa makan? Hah? Saya tahu Bu, uang itu memang penting, tapi mereka punya hak untuk merasakan pendidikan. Ibu tinggal pilih, berhenti mengajar atau nasib ibu berakhir dengan parang ini. Sabar, sabar Bu, dengarkan dulu penjelasan kami. Percayalah, kami tidak punya niat jahat. Ini satu lagi, kalau ibu merasa hebat, kenapa belum mundur? Guru abal-abal aja bangga, usir saja mereka berdua dari kampung ini. Tahan emosinya Bu, sedikit pun tidak ada niat kami untuk merugikan bapak ibu semua. Allah banyak omong, nanti guna pelajaran. Masa kalau Bu Guru, kami tidak butuh anak sekolah. Masa nambah kegiatan, bagus kita memang di rumah. Oh, permisi, ada apa ini ramai-ramai? Tidak ada apa-apa, Pak. Kami hanya melihat Bu Guru bersama anak kami juga. Apa benar itu Bu? Para orang tua ini tidak mau kami mengajar anak-anaknya Pak, dan mereka semua mengancam kami. Bapak Ibu, jangan main hakim sendiri. Kita ini negara hukum. Selagi itu masih bisa dibicarakan, jangan sedikit-sedikit menggunakan kekerasan. Nantinya akan berakibat fatal untuk Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, apa yang membuat Bapak Ibu tidak mengizinkan guru-guru ini mengajar? Bukan hal ini baik. Kami bukan tidak mau Pak, tapi posisi kami juga terancam jika kami membiarkan mereka belajar bersama ibu guru. Mereka harus bekerja Pak. Kami ini banyak utang dengan negara. Dengan mengorbankan anak-anak, apakah itu bisa dibenarkan Bu? Kami tidak punya pilihan Pak. Jika kami melawan, maka kami akan semakin menderita. Ini sudah nasib kami Pak. Tidak ada yang bisa kami lakukan lagi selain takut. Nyonya Dera dan maminya itu adalah sedikit narkoba. Mereka mempekerjakan anak di bawah umur. Bapak Ibu bisa terlilit utang yang begitu banyak dengan mereka. Juga merupakan jebakan yang memang sengaja dilakukan agar Bapak Ibu dapat dikendalikan untuk melancarkan misi mereka. Kami sedang mengumpulkan bukti untuk menahan mereka.
Apa ibu mau anak-anak nantinya terjerumus ke dalam dunia hitam tersebut dan pada akhirnya mendekam di penjara? Kami tidak mau Pak, tapi pada ya kami hanya orang miskin. Terus kami lakukan, Pak. Benar Pak, saya harus menjadi sadar tidak. Nah, Bapak Ibu, sekaranglah waktunya kita bergerak. Kita harus bersatu. Saat ini, Bapak Ibu beraktivitaslah seperti biasa. Jangan menimbulkan kecurigaan. Biar kami yang menyusuri masalah ini. Baik Pak. Bu Elisa dan Bu Novi, maafkan sifat kasar kami. Tidak apa-apa Bu. Kalau gitu, kita pulang saja. Biarkan Ibu Guru mengajar lagi. Ibu Guru, kami titip anak-anak ya Bu. Ram, Kan? Kalau gitu, saya juga pamit dulu. Elisa, saya duluan ya. Baik Mas, hati-hati di jalan. Langsung kita serkap aja, guys. bentar kok, pastikan dulu situasi aman. Lihat gak? Untuk dicinta bulan pun tidak. Target kita rasakan sendiri. Mau kemana dia? Kau ini gobloknya, ditinggal dulu kenapa? Udah jelas-jelas dia mau ke tempat kosong itu buat bertemu anak-anak lainnya dari sana. Kau ini gimana sih kok? Mas Pedro, kalau bisa aku menunggu apa-apa dari ibu saja untuk bereaksi. Mau kemana Bu Guru? Mau apa kalian? Jangan halangi saya. Jangan galak-galak Bu Guru. Nasibmu sekarang ada di tangan kami. Saya tidak takut. Pergi dari sini. Atau tidak saya akan teriak. Teriaklah keras-kerasnya. Siapa yang akan mendengar? Lepaskan saya. Makanya nurut aja Bu Guru. Hentikan. Jangan sentuh Bu Elisa. Lepaskan kami. Minggir kalian atau aku lenyapkan kalian semua. Nah guys, cukup main-mainan. Bawa makan. Bu Novi, jauhkan anak-anakmu. Bawa mereka pergi dari sini. Saya akan mengatasi ini. Jangan khawatirkan saya. Sudah anak-anak. Kita tidak mungkin melawan. Dengarkan apa yang dikatakan Bu Elisa. Tapi Bu, Ibu mengerti. Nanti kita cari cara untuk menyelamatkan Bu Elisa ya. Masih ingin mencoba melawan? Rasakan ini. Apakah tidurmu puas, Bu Guru? Siapa kamu? Mengapa kamu mengurung saya di sini? Kau belum mengenalku. Aku adalah kematianmu. Aku yang akan mengantarmu ke neraka dengan cara yang menyakitkan. Bukan kamu yang menentukan kehidupan saya, karena kamu bukan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan segalanya. Oh ya? Masa? Kalau begitu panggil Tuhanmu kemari. Aku ingin melihat apakah dia bisa menyelamatkanmu. Jaga ucapan Anda, tak sepantasnya Anda mengatakan hal demikian pada Sang Pencipta. Ingat, Tuhan itu tidak tidur. Ketika Ia berkehendak, tidak ada yang mustahil. Wah. Baiklah. Akan kupercepat kematianmu. Kau pikir ada yang bisa lolos dari cengkraman Nyonya Dera? Jangan mimpi. Dera, jangan bertele-tele. Jangan sampai polisi dan warga datang kemari. Baik, Mama. Izinkan saya bersenang-senang dulu dengan guru muda itu. Saya belum puas menyiksanya. Terserah. Jangan buat masalah baru buat Mami. Kotoran kecil ini harus segera kau singkirkan. Baik, Mama. Mami jangan khawatir. Serahkan semuanya padaku. Pengawal, jaga baik-baik tahanan kita ini. Biarkan dia kelaparan dan jangan hiraukan ocehannya.
Siap, Nyonya. Bagaimana ini Pak? Jangan gegabah. Besok kami akan langsung ke TKP. Izinkan kami membantu, Pak. Benar Pak, berikan kami kesempatan untuk terlibat. Betul, Betul. Pak. Jangan Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Kami akan berupaya untuk menyelamatkan Ibu Elisa. Jika misi ini telah berhasil, kami akan membawa Ibu Elisa kembali pulang. Baik Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Bagaimana Ibu? Apakah kita akan tinggal diam saja? Jika Bapak Ibu mau, kita laksanakan sesuai dengan rencana Allah. Setuju? Setuju. Bagaimana tekanan itu? Apa sudah kau bereskan? Belum, Mami. Apalagi yang kau tunggu? Lambat sekali kau bekerja. Bawa dia kemari. Baik, Mami. Pengol, Siap, Nyonya. bawa guru busuk itu kemari. Siap, Nyonya. Permisi, Mami. Kau terlalu lambat bekerja ya. Sekali lagi kau ulangi perbuatanmu yang seperti ini, Mami sendiri akan menghabisimu. Maafkan aku, Mami. Aku janji ini yang terakhir. Ingat ya, pegang janjimu itu. Kau tahu, Mami tidak pernah main-main. Baik, Mami. Betul. Hormat pada Nyonya dan Mami. Saya tidak mau. Kenapa? Nyalimu besar juga. Padahal kematian sudah di depan mata. Saya tidak akan berkumpul sama manusia. Apalagi manusia seperti kalian yang tidak punya kemanusiaan dan keadilan. Sepertinya kau harus diberi pelajaran agar kau tahu siapa yang sedang kau hadapi sekarang. Walaupun nyawa taruhannya, saya tidak akan mundur. Berdebat. Baiklah, akan kuturuti permintaanmu. Pengaruh, potong lidah guru busuk ini agar dia tidak berani lagi berbicara sembarangan. Siap, Mami. Akan saya kerjakan. Kamu gerak, kembali itu kan kepong. Pengaruh, apa yang kalian lakukan? Singkirkan polisi itu. Baik, Mami. Kami ada di sini untuk membantu. Akhirnya ya Bu, kita bisa berada di sekolah ini. Ini semua berkat keteguhan hati dan kerja keras Ibu. Bukan saya Bu, tapi kita semua. Bendera